tepat di Grand Metro Hotel Kota Tasikmalaya. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Ivan Diksan MSI, menghadiri acara Musrenbang Sektoral Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Turut hadir Kepala Dinas KP3, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya, Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah mengatakan, ada 5 program prioritas pembangunan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan agar ikut berkontribusi positif pada terwujudnya percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan sasaran utama yaitu penguatan sistem ketahanan pangan daerah, serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan. Kami mewakili Pak Wali membuka Musrenbang Sektoral bidang pertanian untuk perencanaan tahun 2023. Memang pertanian ini salah satu sektor bidang yang memang harus terus dioptimalkan di Kota Tasikmalaya. Jadi satu sisi Kota Tasikmalaya sebagai kota yang terus maju dan berkembang tentunya akan terjadi proses peralihan fungsi lahan. Nah ini juga sehingga lahan-lahan pertanian tentunya akan semakin mengecil begitu ya, karena kita juga tidak bisa menahan para pemilik lahan untuk merubah alih fungsi lahan. Nah mengatasi hal itu, maka dalam revisi tata ruang yang sekarang ini sedang disusun oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, kita sudah akan menetapkan bahwa pertama ada lahan pertanian berkelanjutan sekitar 850 hektar yang kita identifikasi, kemudian juga ada lahan sawah yang dilindungi itu juga sekitar 1.300 hektar. Nah ini sedang kita identifikasi dan kita upayakan ke depan bagaimana itu betul-betul dipertahankan begitu ya. Jadi di satu sisi tata ruang kita juga kaitan dengan sektor lain begitu, perubahan alih fungsi, tapi sektor pertanian harus tetap kita pertahankan. Yang kedua tantangan ke depan adalah dengan lahan pertanian yang memang mungkin tidak terlalu luas begitu ya. Walaupun sekarang kondisi eksisinya sebenarnya masih luas, tapi mungkin kemungkinan ke depan ini akan terus terjadi perubahan seiring dengan masuknya tol, seiring dengan pembangunan jalan dan lain-lain. Nah tentunya tantangan di bidang pertanian bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan pertanian yang ada. Jadi bagaimana menghasilkan satu output hasil pertanian yang optimal. Nah tentunya itu membutuhkan ide-ide yang brilian menurut saya. Nah salah satunya kan kemarin sudah dilaunching oleh Pak Gubernur, misalnya petani milenial. Nah ini juga kan apakah ini bisa didorong juga di Tasikmalaya sehingga profesi pertanian menjadi profesi yang menjanjikan. Dan pertanian pangan berkelanjutan ya, kita sedang menyusun perda yang akan jadi perda ya, mudah-mudahan di semester pertama atau di triwulan kedua itu bisa disahkan di DPRD. Terkait untuk usulannya ada berapa? Sana Pak? Yang jadi prioritas? Prioritas ya kita ada di 5 bidang ya, di bidang ketahanan pangan, di peternakan, perikanan, di tanaman pangan. Lalu yang menjadi unggulannya apa sih Pak? Yang menjadi unggulan kita semua di tiap bidang ada unggulan. Unggulan di peternakan kita sekarang sedang mencoba sapi, terus kambing. Kalau di tanaman pangan kita ada program IP400. IP400 adalah program tanam panen 1 tahun 4 kali yang selama ini kita baru sampai 3 kali. Kita mencoba dan kita di target, kita mempunyai target di Tasikmalaya itu seluas 250 hektar. Itu peningkatan dari IP300 atau pola panen 3 kali setahun, sekarang dicoba menjadi 4 kali 1 tahun. Untuk harapan sendiri Pak seperti apa? Harapannya ya mudah-mudahan Kota Tasikmalaya di bidang pertanian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan produksi pertanian ya, dari produksi padi, terus dari palawija, juga dari buah-buahan. Bahwa di kita ada potensi-potensi yang harus digali untuk petani milenial. Kita juga ada para petani muda yang mungkin belum tereksplor, para petani anggur, petani melon, milenial yang mudah-mudahan kita bisa menginventarisir dan bisa
meningkatkan para petani milenial yang ada di Kota Tasikmalaya.